Pernah nggak sih ngerasa udah usaha mati-matian pas PDKT, tapi kok ya hasilnya gitu-gitu aja? Gagal lagi, gagal lagi. Nah, di sini nih, kita bakal bongkar habis-habisan kenapa sih pendekatan kita tuh sering banget salah sasaran. Padahal ya, kita ngerasa udah ngasih yang paling pol yang terbaik. Coba, coba deh tanya ke diri sendiri. Kamu udah ngorbanin waktu, tenaga, perasaan, semuanya, tapi kok rasanya kayak lari di tempat ya? Kayak nabrak tembok terus. Nah, ini pertanyaan yang bikin pusing banyak orang. Dan jawabannya mungkin nggak seperti yang kamu bayangin. Oke, ini dia intinya. Ini kuncinya. Masalahnya tuh seringkali bukan kurang keras usahanya, tapi energinya itu lari kemana? Fokusnya kemana? Inilah teman-teman yang misain antara PDKT yang sukses sama yang ujung-ujungnya cuma di read doang. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Yuk, kita riset dulu cara kita mandang apa itu PDKT. Gini deh, banyak dari kita tuh ngelihat PDKT kayak kompetisi, ya kan? Tujuannya adalah gimana caranya memenangkan hati dia. Padahal tujuan yang beneran sehat dan efektif itu adalah membangun sesuatu yang tulus, bareng-bareng. Begitu fokus kamu geser dari menangin jadi membangun, percaya deh, cara kamu bertindak bakal beda banget. Oke, selanjutnya kita harus sepakat dulu soal fondasinya. Apa sih aturan main dari PDKT yang sehat itu? Nah, ini dia definisinya. Perhatiin kata kuncinya ya. Alami dan seiring waktu. PDKT yang berhasil itu nggak pernah terasa dipaksa. Rasanya tuh ngalir aja, tumbuh pelan-pelan, dan bikin kedua belah pihak nyaman. Ini standar baru yang mesti kita pegang, oke? Hampir semua kegagalan PDKT itu akarnya dari tiga hal ini. Antara kamu terlalu ngebut, terlalu banyak ngasih perhatian sampai bikin sesek, atau kamu jadi orang lain. Ketiga-tiganya ini, wah ampuh banget buat mematikan koneksi bahkan sebelum sempat tumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Ini dia 7 perilaku yang tanpa sadar sering banget nyabotase usaha PDKT kita sendiri. Kesalahan nomor 1, jadi terlalu agresif. Kamu mungkin mikirnya, wah ini nunjukin kalau aku serius. Tapi tahu nggak, di sisi lain yang dia rasain itu tekanan. Kayak dikejar-kejar, bikin gak nyaman. Otak kita tuh kalau digituin otomatis bakal ngasih sinyal bahaya. Dan pilihannya cuma 2, lawan atau lari. Dan tebak apa? 9 dari 10 kasus mereka bakal lari. Jadi kuncinya tuh hadir tapi jangan pernah maksa. Anehnya kebalikannya juga sama fatalnya. Kalau kamu terlalu pasif, terlalu cool, sinyal yang kamu kirim jadi abu-abu. Bikin bingung. Dia jadi mikir, ini orang sebenarnya niat nggak sih? Dan akhirnya ya udah, kamu dianggap teman aja. PDKT itu butuh sinyal yang jelas teman-teman, meskipun nggak berlebihan. Nah, ini nih penyakit yang omong banget. Kamu pengennya serba instan, pengen cepet-cepet sampai ke garis finish. Tapi perasaan itu nggak bisa di-skip. Ibaratnya kayak nanam bunga. Butuh waktu, butuh proses biar bisa mekar. Kalau kamu paksa, yang ada malah layu sebelum berkembang. Memakai topeng, menciptakan persona palsu, mungkin kelihatannya keren di awal. Tapi ini strategi jangka pendek yang capek banget. Orang itu pinter loh. Mereka bisa ngerasain kalau ada yang nggak beres, kalau ada yang nggak tulus. Dan yang paling penting, kamu itu berharga apa adanya. Kamu pantas disukai sebagai dirimu, bukan sebagai karakter rekaanmu. Ini kesalahan yang sering banget disepelein. Kamu terlalu sibuk mikir, habis ini ngomong apa ya biar kelihatan pinter, biar kelihatan lucu. Sampai kamu lupa buat beneran dengerin apa yang diomongin. Padahal, koneksi itu lahir dari rasa dipahami. Jadi, kurangin ngomong, banyakin dengerin, itu ajaib banget efeknya. Curhat dan terbuka itu penting, tapi ada momennya. Kalau di awal-awal kamu udah numpahin semua masalah hidupmu, itu bukan lagi membangun koneksi, tapi mindahin beban. Orang lain pengennya jadi pasangan, bukan jadi terapis atau pahlawan kesiangan, apalagi di fase awal kenalan. Oke, yang ini mungkin paling pahit buat diakui tapi juga paling krusial. Kalau seseorang udah nunjukin tanda-tanda nggak tertarik secara konsisten, balasnya singkat-singkat, nggak pernah ngajak duluan, selalu ada alasan buat batalin janji, percayalah pada tindakannya bukan pada harapanmu. Terus-terusan ngejar itu cuma buang-buang waktu dan bikin harga dirimu anjlok. Kita udah bahas 7 kesalahan tadi. Tapi sebenarnya semua itu nyambung ke satu akar masalah yang sama. Apa itu? Yuk kita lihat. Nah, ini dia biang keroknya. Inilah sumber dari semua kesalahan yang kita bahas. Mau itu terlalu agresif, terlalu pasif, pencitraan, atau bahkan denial sama sinyal-sinyal penolakan, semuanya itu didorong oleh satu hal, rasa takut nggak disukai dan butuh banget validasi dari orang lain. Ironis banget kan, justru karena kamu mati-matian pengen disukai, kamu malah kehilangan aset paling berharga yang bikin kamu menarik, yaitu rasa percaya diri dan kenyamanan menjadi diri sendiri. Orang itu secara alami lebih tertarik sama pribadi yang utuh, yang nggak butuh persetujuan orang lain buat merasa berharga. Oke,
Kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita tahu masalahnya, sekarang saatnya kita ubah total cara pandang kita. Kita adopsi misi baru dalam PDKT. Pergeseran mindsetnya tuh ada di sini. Pertanyaan yang lama, gimana biar dia suka sama aku, itu menempatkan kamu di posisi pengemis. Kamu pasif, nunggu persetujuan. Tapi pertanyaan yang baru, apakah kita ini cocok, itu ngubah kamu jadi evaluator. Kamu jadi aktif. Kamu nggak cuma berusaha lulus ujian, tapi kamu juga lagi nguji apakah orang ini emang pas buat kamu. Jadi, ini poin paling pentingnya. Berhenti nganggep PDKT itu kayak audisi atau interview kerja. Ini adalah proses saling mengenal, saling mengevaluasi. Kamu juga punya hak buat milih, bukan cuma buat dipilih. Ini perubahan kecil di kepala, tapi dampaknya bisa mengubah keseluruhan permainan. Jadi pada akhirnya, ini semua tuh bukan soal trik, bukan soal gombalan maut, bukan juga soal teknik-teknik aneh. Sama sekali bukan. Ini tuh soal gimana cara kamu memandang dirimu sendiri, gimana kamu membawa value dirimu ke meja. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu, udah siap belum untuk mulai PDKT dengan cara yang benar-benar baru?